Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Rismon Hasiholan Sianipar dikabarkan sedang putus asa, sedang frustasi, bahkan mungkin sedang stres karena kasus ijazah Pak Jokowi ini. Dan sebentar lagi kan mereka akan disidang, mereka akan bertarung di pengadilan. Apakah dia tidak yakin dengan penelitiannya, makanya dia putus asa, teman-teman? Nanti kita simak seperti apa ulasannya ya. Selain itu, kita juga akan melihat sebuah tayangan di mana Ibu Irma Suryani, salah satu anggota DPR RI yang sangat saya kagumi, lagi-lagi memberikan pencerahan, memberikan sebuah stimulasi positif kepada kita semua mengenai gerombolan pembenci Pak Jokowi atau pemburu ijazah Pak Jokowi. Ataukah orang-orang yang selama ini mengaku-ngaku sebagai peneliti, mengaku-ngaku sebagai ahli, tapi sebenarnya mereka ini ya statusnya nggak jelas, teman-teman. Nanti kita simaklah seperti apa penjelasan dari Ibu Irma. Nah, terakhir, ini ada kabar yang sangat menggemparkan, teman-teman. Dan ini sepertinya akan menjadi perang saudara terbesar di mana Ahmad Kosinudin beserta dengan klien-kliennya konon kabarnya akan melaporkan Egy Sujana dan juga Eli Daneti. Waduh. Nanti kita gelar tikar, ambil kopi atau teh, nonton mereka berantem, teman-teman. Nah, di akhir video kita akan mendengarkan penjelasan mantan hakim senior yang sedikit membocorkan nasib Roy Suryo CS atau teroris nantinya ketika kasus ini sudah masuk dalam persidangan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nggak tahu. Oh, ahli ya Bu ya? Peneliti ya Bu ya? Atau seperti apa sih? Ya saya tuh, makanya saya tadi bilang Rismon kan udah ngomong tuh di podcastnya si Uya Kuya ya, bahwa Roy itu bukan peneliti, ngaku-ngaku aja siapa yang memperbolehkan dia untuk ngaku-ngaku sebagai peneliti kan gitu ya, siapa yang mensahkan dia segala macam lah gitu. Walaupun sekarang berbalik arah kan gitu. Nah, saya ngomong gini, kalau orang yang namanya peneliti itu didasarkan oleh kemampuan ya, keahlian, pengalaman dia melakukan pekerjaannya, tapi dasarnya adalah ilmu pendidikan. Nah, pendidikannya sesuai nggak? Kalau pendidikannya dari S1, S2, S3 tidak sesuai, dia nggak bisa disebut pakar. Betul. Pakar hukum tata negara, S1-nya hukum, S2-nya bukan, S3-nya hukum, nggak bisa disebut pakar. Yang bisa disebut pakar S1, S2, S3-nya semuanya sesuai. Linear. Nah, sekarang saya yang kedua, dokter nih. Dokter ini kan meriksa pasien nih, soal kesehatan. Kok terus ahlinya apa terhadap ijazah? Kan ini juga dipertanyakan. Kalau publik mempertanyakan wajar dong. Saya tidak ingin menuduh seseorang, bukan. Tapi saya ingin menyampaikan, ini dokter harusnya meriksa, lu sakit apa? Betul. Kan gitu. Ini virus apa yang menyerang orang ini? Kan seperti itu. Nah, itu seharusnya itu yang dilakukan. Bukan meneliti ijazah. Nah, kemudian satu lagi yang siapa satu lagi? Rismon. Nah, Rismon sendiri kita mempertanyakan keahliannya, kelulusannya itu dari mana? Kan masyarakat yang juga mempertanyakan itu. Betul. Nah, sekarang mereka Jepang, tidak percaya dengan pemerintah. Berarti tidak percaya dengan aparat hukum, berarti tidak percaya dengan pemerintah. Bahkan minta negara lain untuk memeriksa. Loh, ini kedaulatan negara Republik Indonesia loh. Masa kedaulatan sebuah negara mau kita gadaikan dengan urusan yang begitu-begituan? Betul. Di mana hormat kita kepada bangsa dan negara ini? Kalau nggak percaya sama saya ada meme baru bahwa seolah-olah bahwa saya ada meme-nya itu bahwa saya mengusir gitu ya, mengusir suara-suara sumbang. Padahal yang saya maksud ya, orang yang tidak percaya dengan republik ini ya pindah aja ke luar negeri kan gitu. Betul. Kabar dari rmo.id, Rismon Sianipar putus asa hadapi kasus ijazah Jokowi. Waduh, dianggap putus asa ini sampai minta bantuan ke Donald Trump. Ini sebetulnya terlihat seperti sederhana. Ya, baru-baru ini salah satu tersangka kasus dugaan ijazah
Jokowi, Rismon Sianipar dikabarkan putus asa menurut Erizal menghadapi kasus ini. Kabar ini disusun sedemikian rupa tampaknya seolah-olah ini ketidakberdayaan emosional Rismon adalah inti persoalan. Ya, ini bukan sekedar informasi, ini tampaknya narasi yang memposisikan Rismon dalam kondisi yang sedang terpuruk, sedang terganggu emosinya. Ya mungkin seperti Padahal itu memang. Rismon adalah orang yang sedang berperang, bertempur untuk membuktikan gitu. Dan Berperang. dengan data-data dan informasi yang sudah dia miliki. Kan faktanya begitu ya. Ya bilang aja kau dukung Rismon, nggak usah mencela-mencela, bilang aja kau dukung. Roy itu kan punya kebebasan berpendapat ya. Iya. Cuman hati-hati. Roy itu kan punya kebebasan berpendapat ya. Iya. Cuman hati-hati. Kebebasan itu tentu pasti ada juga ada aturannya. providennya. Ada batas-batasannya. Ketika orang merasa pendapat itu tidak mengganggu dan tidak menjatuhkan harkat martabatnya atau harga dirinya, boleh aja. Bagi saya sih nggak ada yang dimasalahkan. Tetapi ketika sudah mengiris pikiran dan perasaan orang serta harga diri orang, tentu punya konsekuensi. Nah, semua orang kan boleh dengan pilihan-pilihannya, termasuk Silakan. konsekuensi yang bertentangan dengan hukum, asal siap dengan konsekuensi hukum. Saya pikir itu aja, Mbak. Kami tetap satu perahu yang sama, dan ketika ada dua tuyul melarikan diri, itu katamu coba didengarkan lagi. Jangan-jangan tape-nya rusak itu kali ya, yang untuk memutar itu juga muncul kata-kata saya mengucapkan Egy, nggak ada. Ya, udah buktikan aja, dan dari kata itu. Jangan bikin aja, Roy. Muncul. Iya. Ayo buktikan aja. Nanti buktikan aja. Iya, buktikan aja, udah ada. Makanya. Iya. Jangan bikin jangan bikin ada. Ini buktikan tuh ayo atau enggak. Saya tahu itu sebenarnya kuasa hukum dia itu yang sewot banget ketika saya bongkar nih loh. BPKB-nya mobilnya VW merah itu yang ada di Malaysia itu saya bongkar kan waktu itu. Iya. Ini kan waktu itu marah si kuasa hukumnya itu. Jelas. Ini masalah itu tadi bukti foto itu yang dikirimin oleh Egy. Ya, langsung. Egy langsung ke saya. Ke Anda. Ke saya. Jadi karena bilang saya kan saya berhak untuk, apalagi saya banyak ditanya dan dari dulu. Saya kira orang Indonesia nggak perlu tanya lagi lah. Semenjak tahun 90-an urusan penelitian foto video kayak gini kerjaan saya. Pak Kapitra, Pak nggak itu dikirim oleh Anda, Egy Sujana? Ada di sini buktinya. Film-film blue itu ya kan. Nggak bisa bohong lah kalau soal teknologi. Kuasa hukumnya aja bohong soal teknologi, soal jari yang kata Pak Kapitra ya. Sebentar, Mas Roy. Silakan. Anda kalau ngomong aja terus, Roy. Silakan. Ya, apa-apa. Ya udah, sebentar. Ini saya kasih kesempatan buat Pak Kapitra. Silakan. Pak Kapitra mewakili Egy atau mewakili DHL? Sebentar, Egy Sujana ya. Mewakili Egy. Ya, sebentar Mas Saya Roy. pengacara Egy, Anda tahu kan? Supaya kita bisa mendengarkan penjelasan para narasumber dengan lebih clear. Terkait hari ini pemeriksaan Rocky Gerung ya, tetap sebagai tim pembela pendukung Pak Jokowi ya, kita tetap menganggap bahwa Pak Rocky Gerung bukan ahli di sini. Dia tidak punya sertifikasi ahli ya kan. Dan mungkin diperiksa keterangan sebagai ahli pantun aja. Jadi tidak berpengaruh. Ahli pantun. Dan minta agar Polda Metro Jaya segera menahan orang-orang tersebut. Betul. Kalaupun mau ada restoratif justice, itu silakan aja terus berproses tanpa menghentikan perkara. Kalau perlu nggak usah dicabut perkaranya. Itu hanya menjadi hal yang meringankan mereka. Biar jalan terus hukumannya. Udah mulai ketakutan, ya. Mungkin bisa umroh bertahun-tahun kemudian. Karena sekarang lagi dicekal ya. Waduh. Demikian, terima kasih. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor. Ya, semoga bentar lagi tersangka gitu ya kan. Buat saya karena kul hukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, Ustaz, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. kali. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo.
Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau Solo KUHP lagi disalahkan ya kan, hari Solo ini itu yang salah. Emang pelaporan itu tidak lepas pengacara dari ini strategi pecah belah dan taunya adu cuma domba. Solo doang Pecah kayaknya yang belah salah. dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi, karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian, tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas. Agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah, maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Daneti selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara, begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya, itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Tifauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rismon Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurniati Darmanis saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Mantan hakim, ya sudah 36 tahun hakim, ya. Beliau memiliki pandangan bahwasanya ini Roy Suryo nggak akan selamat ini. Bayangkan, hakim 36 tahun, Wak. Dia hampir bisa menjamin bahwasanya Roy Suryo nggak bakalan lepas. Karena apa? Ya karena ini dia, dengar ya. Karena andai kata pun masuk ini nanti ke pengadilan, saya mudah-mudahan pendapat saya ini tidak benar ya, saya tidak menggurui para rekan-rekan hakim, tetapi dengan pengalaman saya yang sampai 36 tahun jadi hakim ini, kekhawatiran saya ini tidak dapat diterima oleh pengadilan nanti gugatan mereka yang menuduh kepalsuan ijazah ini. Niet onvankelis verkelar, karena syarat formal tidak terpenuhi, artinya hak legal standing mereka, kepentingan mereka menuduh, mengatakan itu tidak benar, di mananya? Apa yang dirugikan? Apalagi kalau mereka ke Mahkamah Konstitusi, lebih tajam lagi, hak-hak konstitusionalnya harus disinggung itu. Tapi di pengadilan pun hak legal standing itu dipersoalkan. Kalau tidak punya kepentingan dia menggugatnya, itu obskur libel. Ya. Dan dia juga tidak boleh hanya menuding Jokowinya. Tapi UGM-nya harus dipersoalkan juga. Tetapi ingat, ini bukan ijazah yang menjadi persoalan, tapi soal pencemaran nama baik. Nah, jadi ini harus digarisbawahi ya. Ya, itu harus. Jadi tidak terlalu penting, saya kira saksi-saksi ahli dari mana-mana atau UGM itu urusan jaksa lah. Urusan jaksa dong yang menghadirkan ahli-ahli terkait dengan pencemaran nama baik tersebut, bukan terkait dengan persoalan dugaan palsu ijazah, bukan. Kecuali nanti sebaliknya RRT ini melakukan gugatan sebaliknya terkait dengan ketidakaslian ijazah ini, barulah itu akan dihadirkan oleh mereka ahli-ahli. Tapi kan mereka
bukan sebagai tersangka nanti atau terdakwa di situ, tetapi adalah sebagai penggugat dalam hal ini juga kan itu. Nah itu silakan. Tetapi saya tadi sudah memberitahukan ujung-ujungnya itu, pernah enggak mereka meneliti langsung asli ijazah tersebut. Kalau tidak pernah, lebih bagus stop lah. Lebih bagus stop lah. Kau dengarkan itu Rismon. Aku yakin ini dari kampung kita juga ini. Dan kau perhatikan cara ngomongmu, cara bapak ini ngomong dan cara aku ngomong sama. Nama Ruslan Buton kembali mencuat ke publik. Bukan karena prestasi, tapi karena jejak kelam yang pernah menodai seragam loreng. Dialah mantan perwira TNI Angkatan Darat yang dipecat dengan tidak hormat. Bukan tanpa alasan, ia terjerat kasus pembunuhan seorang petani miskin di Maluku Utara, bernama Lagode. Bayangkan, hanya karena mencuri singkong parut untuk bertahan hidup, Lagode ditangkap. Bukan mendapat keadilan, ia malah mengalami nasib tragis. Ia tewas, diduga karena dianiaya di pos Satgas TNI, tempat Ruslan menjadi komandan. Fakta mencengangkan, Ruslan Buton bersama belasan anak buahnya didakwa bersalah. Ia dihukum penjara dan dipecat secara tidak hormat dari TNI AD. Gelar dan pangkatnya lenyap, tersisa aib besar dalam sejarah karirnya. Kini, sosok yang pernah terseret kasus kematian petani miskin itu kembali membuat gaduh dengan seruan kontroversialnya. Tapi publik masih mengingat jelas jejak kelam yang ditinggalkannya. Pertanyaannya, pantaskah orang dengan rekam jejak kelam seperti ini bicara soal moral bangsa? Kasus Lagode adalah pengingat pahit, bagaimana kekuasaan bisa melukai rakyat kecil, dan sejarah itu tidak akan pernah hilang dari ingatan bangsa ini. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh mantan hakim tadi teman-teman, yang sudah 30 tahun lebih, 36 tahun pengalamannya sebagai hakim. Dan selama ini kan Roy Suryo selalu mengatakan kepada lawan debatnya atau para pendukung Pak Jokowi, relawan-relawan Pak Jokowi, apa legal standing Anda mendukung UGM? Apa legal standing Anda berbicara mengenai UGM? Apa legal standing Anda membela UGM? Dia kan itu selalu mengatakan legal standing. Ternyata Pak Hakim tadi mengatakan Roy Suryo ini legal standingnya apa? Mengusut ijazah Pak Jokowi. Apa yang dirugikan sama dia? Sehingga dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi bermasalah dan palsu. Apa legal standing dia? Wah, ternyata selama ini Roy Suryo tidak punya legal standing untuk mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Wah, ini menarik banget teman-teman. Dan kasus ini, tadi kata Pak mantan hakim itu fokusnya sepertinya akan ke kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi. Dan ya, nantilah kita simak teman-teman. Sidangnya seperti apa, saksi-saksinya seperti apa. Karena ya, kalau kita dengarkan dari pakar-pakar ya sebenarnya kasus ini mudah. Nanti kalau sidang dihadirkan dari UGM, dari dosen UGM, dari teman Pak Jokowi, saksi-saksinya, saksi hidup, saksi dokumen, berkas, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah dinyatakan asli dokumen ijazah Pak Jokowi, ya sudah. Kasus pencemaran nama baik bakal bergulir. Dan ancamannya tidak main-main teman-teman. 12 tahun penjara loh Roy Suryo ini. Dan kata Farhad Abbas bisa bertambah kalau nanti laporan Egy Sujana diproses juga. Dan yang paling menarik tadi, Ahmad Khosinudin ternyata mau melaporkan Roy Suryo lagi. Masa iya Roy Suryo dilaporkan, kliennya sendiri mau melaporkan Eli Daneti dan juga Egy Sujana. Waduh, ini perang besar nih, perang besar. Ini perang besar saudara terbesar di Indonesia teman-teman. Sesama pejuang kemarin ya kan, duduk tertawa-tertawa, duduk membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Sekarang berujung saling lapor. Ini kan sangat menarik. Ini tontonan yang sangat luar biasa bagi kita teman-teman. Kalau kata Andi Aswan ya kita tinggal ambil kopi atau teh, duduk, gelar tikar, kita nonton mereka berantem. Waduh, oke lah teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.